kawasan pedesaan, Pak Siswa yang selalu jadi siswa, ya, Pak Siswa Triadi, kemudian hadir juga Pak Lutfi, beliau itu adalah Direktur Pengembangan Ekonomi Kawasan Pedesaan, kemudian hadir juga Pak Rusli Ramli, mohon maaf Pak Rusli ya. Kemudian hadir juga Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta, Bu Erlin Khairliatun, yang juga masih semangat, masih segar meskipun ini sudah harinya sebentar lagi berganti. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan, para pendamping kawasan pedesaan, ya, yang kalau saya lihat ini wajahnya ceria-ceria semua meskipun sudah larut sekali ya. Mungkin tadi pemberitahuan yang terakhir tadi yang membuat semuanya ceria ya. Karena di akhir acara akan ada kontrak penandatanganan. Nah, saya kira mungkin kita harus bersyukur, terutama Anda harus bersyukur lah, karena dibanding dengan pendamping lainnya, saat ini kami masih berjuang untuk menyelesaikan proses administrasi agar mereka bisa segera kita kontrak dan segera bisa bekerja. Sehingga mudah-mudahan tentunya teman-teman semua bisa segera mengemban mandat untuk menjadi pendamping kawasan pedesaan. Saya juga tentunya mohon maaf, kita juga sudah betul-betul berusaha untuk on schedule mengejar pesawat yang jam 6.30. Tapi setelah sudah mungkin sekitar 4 kilo menjelang bandara diberitahu kalau pintunya sudah tutup. Jadi mau tidak mau ya udah pesawat berikutnya. Dan kayaknya tadi juga banyak sekali trouble secara teknis sehingga kita harus mengudara cukup banyak, cukup lama di udara Yogyakarta. Saya berdoa saja tidak nyasar ke sebelah utara karena sedang ada Gunung Merapi ya. Dan alhamdulillah yang paling tidak saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua para pendamping kawasan pedesaan yang sebentar lagi akan menjalankan tugas sebagai pendamping. Secara teknis saya pikir sudah disampaikan banyak oleh Pak Sahrul, Pak Siswa, kemudian Pak Lutfi dan mungkin Pak Ramli ataupun semuanya. Jadi memang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ini memegang mandat terutama adalah salah satunya adalah mengembangkan kawasan pedesaan. Jadi kawasan ini adalah merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari lebih dari 2 desa. Yang memang kita semua sudah melihat bahwa pembangunan desa penting sebagai entitas tunggal yang memang dia harus diberdayakan, ini penting. Namun demikian, kerjasama antar pedesaan ini juga sangat penting. Karena pertimbangannya banyak. Kalau mengembangkan hanya satu desa, biasanya adalah unitnya ini sangat terbatas. Sehingga ketika kita mendorong konsep lahirnya produk unggulan, kita sebetulnya lebih memilih bukan pedesaan, tapi kawasan pedesaan. Apalagi kalau kita melihat ya secara geografis desa-desa yang ada di Pulau Jawa, ini kan desanya kecil-kecil sekali. Sehingga kalau kita kembangkan hanya desa saja, maka ini adalah biasanya adalah unit skala ekonominya ini adalah sangat kecil. Sehingga kita dorong munculnya kawasan-kawasan pedesaan sebagai lokomotif pertumbuhan bagi pedesaan. Nah, teman-teman semua, untuk bisa tumbuh dan berkembang, tentunya kita memerlukan banyak sekali prasyarat. Salah satunya yang memang tidak bisa kita lepaskan adalah istilahnya infrastruktur antar pedesaan. Kita melihat jalan-jalan desa sudah bagus karena adanya dana desa.
Tapi yang namanya kadang-kala prasarana yang menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lainnya, ini masih ada kendala. Inilah tugas dari kita, tugas para pendamping kawasan perdesaan untuk memetakan atau menginformasikan kondisi faktual terkait dengan sarana prasarana yang ada. Bukan berarti Anda akan membangun, tidak. Yang membangun itu adalah satu, nanti adalah tentunya adalah ke instansi lain, baik itu pemerintah daerah, bahkan juga adalah pemerintah pusat. Tapi yang tidak kalah penting adalah Anda harus bisa mengoleksi seluruh informasi yang terkait dengan sarana dan prasarana kawasan yang harus dikembangkan. Nah, sarana prasarana kan banyak. Ada mungkin kita bicara tentang jalannya. Ada yang terkait misalnya adalah terkait dengan misalnya jembatan dan berbagai infrastruktur ekonomi yang lain. Yang kedua, yang juga harus kita istilahnya amati. Dua variabel yang penting setelah sarana prasarana adalah ketersediaan sumber daya manusia. Kita melihat SDM ini adalah merupakan satu kunci utama untuk pengembangan atau pembangunan. Dan di situ kalau kita berbicara masalah ketersediaan SDM, maka Anda harus bisa memetakan. Ketika sebuah kawasan ini akan dikembangkan untuk satu komoditas tertentu, maka yang harus kita pikirkan, punya nggak SDM ini kapasitas untuk mendukungnya. Teman-teman kan sudah memetakan sebuah kawasan ada yang memang kuat, misalnya adalah sektor pertanian. Pertaniannya kan kita juga melihat, pertanian yang apa? Apakah masih padi, ataukah mungkin misalnya adalah sudah pertanian yang lebih berkembang lagi? Seperti yang sekarang itu ada pertanian terkait dengan sayur-sayuran, bahkan adalah pertanian yang terkait dengan bunga. Ini juga merupakan satu potensi, Pak. Anda bisa memetakan sebetulnya kebutuhan kita akan tadi yang terkait bunga-bungaan. Ini adalah sangat besar. Kemudian yang ketiga tadi SDM ya. SDM sudah, kemudian sarana prasarana sudah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita melihat kira-kira siapa yang akan kita jadikan partner. Makanya kan di sini ada yang namanya adalah direktur perencanaan, ada mitra kerjasama. Kita nggak mungkin semuanya, Bapak Ibu sekalian, ini Anda akan dilakukan oleh pemerintah sendiri semua. Belum tentu, Pak. Kekuatan pemerintah ini sangat terbatas. Apalagi dengan kondisi saat ini, di saat melesunya ekonomi global, ditambah dengan penyakit corona, ini akan membuat ekonomi kita semakin sulit. Jadi saya pesan tiga tadi saja, tolong dilakukan istilahnya pemetaan yang tepat, baik dari misalnya adalah sarana prasarana, infrastrukturnya. Yang kedua, bagaimana SDM-nya. Artinya kalau SDM-nya kurang, maka kira-kira akan kita usulkan apa yang harus kita tingkatkan. Keterampilan apa yang harus hadir agar yang namanya komoditas tadi menjadi sebuah produk yang menghasilkan. Nah ini kan kita teman-teman ada kawasan yang sudah dikembangkan, contohnya adalah kawasan tidak jauh dari mana Semarang, Kendal. Itu kan ada yang kawasan jambu merah. Nah ini kan mereka kan butuh kalian bagaimana membuat atau menanam jambu yang memang betul-betul akhirnya mulai dari itu adalah tumbuh sampai buah, itu menghasilkan kualitas produk, kualitas buah yang bagus sehingga akhirnya laku dijual. Nah ini yang harus Anda pilih. Yang ketiga tadi adalah mitra. Mitra harus tentunya Anda harus membangun kerjasama dengan yang lain agar betul-betul bisa mendapatkan informasi. Kira-kira aktor-aktor siapa yang nanti akan diajak. Jadi saya nggak pesan banyak-banyak saja, 3 itu saja. Tolong, karena mandat yang diberikan kepada PKP ini adalah 62, tapi ada pendampingnya 60. Ya nanti mungkin ada satu
atau beberapa pendamping yang ada tambahan tadi. Nah, tolong itu data dan informasinya yang setepat mungkin. Dalam waktu beberapa yang akan datang, kita akan menggagas namanya adalah pertemuan puncak pembangunan desa dan perdesaan. Nah, di situ kita akan undang baik yang terkait misalnya adalah instansi pemerintah, pengelola BUMDes bersama BUMDes, kemudian adalah pihak swasta untuk bersama-sama istilahnya mengekspos kira-kira apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Dan itu kita harapkan menjadi momen penting untuk tadi kita menawarkan kepada dunia luar, terutama swasta, agar mereka mau berinvestasi. Bapak Ibu sekalian, sedikit saja saya tentang corona ini ya, saya sampaikan. Ya, ini corona ini. Jadi pertama saya harapkan jangan panik. Ya, kita semua tahu bahwa memang kita sampai sekarang virusnya itu relatif masih cukup mengganas. Tapi data yang namanya kasus di Cina itu menurunnya sangat drastis, keluar memang masih nambah. Tapi intinya jangan panik. Jangan sampai borong-borong semua. Kalau Anda borong Indomie semua, kasihan mahasiswa. Karena mahasiswa kan biasanya hanya makannya Indomie toh, mie toh. Yang kedua, sebetulnya yang dari sisi penyakit dibanding dengan TBC, corona itu tingkat kematiannya masih jauh lebih kecil. Ya kita tahu lah, yang namanya hidup dan mati kan di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus kemudian yang ketiga, memang begini, kalau efek corona ini tidak segera selesai Pak, kita memang berdampak luar biasa kepada ekonomi. Maka Presiden dalam arahannya di dalam sidang kabinet memberikan penekanan yang mau kita dorong adalah di tingkat pedesaan. Salah satunya yang akan kita dorong, yang sedang kita dorong itu adalah agar dana desa segera cair, bisa dimanfaatkan terutama untuk padat karya tunai. Sehingga betul-betul tidak membuat ekonomi itu semakin lesu, karena kalau semakin lesu penduduk kita itu banyak Pak, 262 juta. Kalau seandainya banyak orang yang nggak makan, itu nanti ada potensi konfliknya jauh lebih tinggi. Jadi ya itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir tentunya kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kita bisa keluar dari segala persoalan yang saat ini sedang memang menghadapi dunia semuanya, termasuk Indonesia, yakni terkait dengan virus corona. Semakin saya menyampaikan ini nanti ada semakin Anda juga ngantuk, makanya tidak bijak sekali, karena saya sudah lihat ya memang ini udah jam nggak normal untuk pidato ya. Biasa, tapi kalau Anda orang-orang dari pesantren biasanya pengajian itu adalah puncaknya itu jam segini. Nah, setelah itu jam 12, jam 1, nah pulang. Oleh karena itu kita tutup, dan juga tadi juga diminta untuk memberikan membuka. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan atau penyegaran pendamping pembangunan kawasan perdesaan tahun anggaran 2020 secara resmi kami buka. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.